Muhammad Sallallahu beserta keluarganya, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Yang kami hormati Ketua STIT Al-Khairiyah Mamuju beserta jajarannya, Bapak narasumber kita pada hari ini Bapak Dr. Syahrul Ihsan SIPUS MIP, Bapak Ibu dosen tenaga kependidikan dan seluruh peserta webinar yang mengikuti kegiatan hari ini di berbagai daerah. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta pada kegiatan Ruang Pakar STIT Al-Khairiyah Mamuju. Meskipun mungkin kita tidak berada dalam satu ruangan ya, semoga keterbatasan ruang tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar, berdiskusi dalam berbagi pengetahuan demi kemajuan pendidikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, tema yang akan kita diskusikan hari ini adalah ekoteologi mentransformasi manajemen pendidikan untuk keberlangsungan masa depan. Nah, tema ini sangat menarik ya teman-teman sekalian, sekaligus relevan dengan tantangan global yang kita hadapi saat ini. Mulai dari perubahan iklim, kerusakan lingkungan, krisis sumber daya alam, hingga tuntutan pembangunan berkelanjutan telah mendorong pendidikan untuk melakukan transformasi. Nah, di perguruan tinggi itu tidak lagi hanya berfungsi sebagai pusat transformasi ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang bertanggung jawab membentuk karakter etika dan kesadaran ekologis generasi masa depan. Nah, kami berharap dengan adanya kegiatan ini dapat menjadi ruang bertukar gagasan sekaligus memberikan inspirasi bagi seluruh peserta dalam mengembangkan pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai keislaman dan keberlanjutan lingkungan. Informasi teknis kegiatan pada pagi hari ini, sebelum kita memasuki sesi pemaparan materi, izinkan saya menyampaikan beberapa ketentuan selama kegiatan berlangsung. Yang pertama, mohon seluruh peserta untuk menonaktifkan mikrofon selama narasumber menyampaikan materi agar penyampaiannya dapat berlangsung dengan baik. Kedua, peserta dipersilahkan menuliskan pertanyaan pada kolom chat Zoom selama pemaparan berlangsung. Ketiga, pada sesi diskusi nanti kami akan memilih beberapa pertanyaan yang mewakili berbagai topik pembahasan. Yang terakhir, bagi peserta yang diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber, nanti bisa menyalakan mikrofon setelah kami persilahkan. Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini hingga selesai, sehingga diskusi dapat berlangsung dengan tertib dan produktif ya teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan narasumber yang akan membersamai kita pada sesi kali ini. Beliau adalah Bapak Dr. Syahrul Ihsan, Sarjana Ilmu Perpustakaan, Magister Ilmu Perpustakaan yang lahir di Sinjai pada tanggal 18 Desember 1992. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kemudian melanjutkan pendidikan magister di program pasca sarjana UIN Alauddin Makassar dan berhasil meraih gelar doktor pada bidang ilmu lingkungan di sekolah pasca sarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Selain pendidikan formal, beliau juga aktif mengembangkan kompetensi profesional melalui berbagai sertifikasi di bidang public speaking, hipnosis, neurolinguistik, programming atau NLP, coaching terapi, dan manajemen stres. Nah, diantaranya sebagai Certified Professional Public Speaking, Certified Stress Management Hypnosis atau NLP for Theory, Certified
Hypnosis for Therapy, Certified NLP for Therapy, Certified Goal Setting Hypnosis NLP for Coaching, Certified Hypnosis for Coaching atau CHC, serta Certified NLP for Coaching. Nah, dalam bidang keilmuan, beliau juga memiliki kepakaran pada filsafat, ekoteologi, dan preservasi informasi yang menjadi fokus dalam pengajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengalaman profesional beliau inilah yang sangat luas saat ini, dan sebelumnya beliau telah mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik atau dosen di beberapa perguruan tinggi. Di antaranya Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Tomakaka Muju, Universitas Cahaya Primabone, serta Universitas Terbuka. Di bidang penelitian juga beliau pernah menjadi tim peneliti pada bidang riset daerah Kota Makassar, tim peneliti Universitas Hasanuddin Makassar, serta tim peneliti Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN. Nah, dengan pengalaman akademik, penelitian maupun profesional yang beliau miliki, tentu kita dapat memperoleh banyak wawasan dan ilmu yang bermanfaat pada kesempatan kali ini. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat, tibalah saatnya kita nantikan bersama kepada Bapak Dr. Syahrul Ihsan SIP Pus MIP. Kami persilahkan untuk menyampaikan materi dengan tema ekoteologi mentransformasi manajemen pendidikan untuk keberlangsungan masa depan. Kepada Bapak, waktu dan layar Zoom kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudari penanya. Kurang bagus jaringan saya, suara saya bagus. Oke, baik. Bagus, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dan bersua di tempat ini meskipun melalui Zoom ya. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan selawat atas junjungan Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah menuju ke alam yang penuh kaidah Islamiyah, mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang-benderang. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali di ruang pakar Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Lahiriah. Dan tentunya sebelum saya lebih lanjut lagi, terima kasih atas kesempatannya dan atas kepercayaannya kepada kami untuk membawakan materi di ruang pakar Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Lahiriah ini dengan tema ekoteologi mentransformasi manajemen pendidikan untuk keberlanjutan masa depan. Nah, sesuai tadi arahan dari moderator bahwa insya Allah kita akan presentasi atau akan membawakan materi hari ini selama 2 jam dengan aturan mainnya. Maka semua pertanyaan silahkan kirim di ruang chat dan insya Allah sebentar dipilih oleh moderator dan kita akan membahas lebih dalam lagi. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator dan teman-teman sekalian. Mari kita masuk di materi dengan materi ekoteologi mentransformasi manajemen pendidikan untuk masa depan. Nah, pada abad ke-21 ditandai oleh krisis global yang semakin kompleks, ya, seperti perubahan iklim, pencemaran lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, ya, krisis energi, serta meningkatnya bencana ekologis yang berdampak langsung pada kehidupan manusia. Ya. Berbagai upaya telah dilakukan melalui pengembangan teknologi, ya,
regulasi lingkungan dan kebijakan pengembangan berkelanjutan. Namun, kenyataannya kerusakan lingkungan masih terus berlangsung. Ya, hal ini menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga menyangkut cara pandang, cara nilai, dan perilaku manusia terhadap alam. Nah, lanjut. Dalam konteks tersebut, pendidikan memiliki posisi yang sangat strategis. Ya, Pendidikan pendidikan bukan bukan sekedar sekedar proses proses transfer pengetahuan, pengetahuan, tetapi tetapi pendidikan melakukan melakukan atau atau melainkan proses pembentukan proses karakter. pembentukan karakter, Ya, pembentukan etika dan kepemimpinan generasi masa depan. Nah, apabila sistem pendidikan masih berorientasi semata-mata pada pembentukan pencapaian etika, akademik, produktivitas, dan daya sains ekonomi, maka lulusan yang dihasilkan berpotensi menjadi perilaku membangun yang kurang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, ya, dibutuhkan transformasi manajemen, ya, pendidikan yang mampu mengintegrasikan dimensi ekologis, moral, dan spiritual ke dalam seluruh sistem pengelolaan institusi pendidikan. Kayaknya keluar masuk Zoom ini saya punya PPT ya. Izin moderator. Agak kurang bagus jaringan ya. Oke, baik, lanjut. Nah, apa itu ekoteologi? Nah, ekoteologi ya, merupakan cabang ilmu teologi yang mengkaji hubungan antara Tuhan, hubungan antara manusia, hubungan antara alam semesta. Nah, istilah ini berasal dari dua kata, yaitu eko, ya, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, yang berarti rumah atau tempat tinggal, dan teologi yang berarti ilmu tentang Tuhan. Dengan demikian, ya, ekoteologi dapat dipahami sebagai kajian ekologis, ya, atau kajian teologis yang memandang bumi sebagai rumah bersama seluruh makhluk ciptaan Tuhan yang harus dipelihara secara bertanggung jawab. Pada dasarnya, ya, ekoteologi muncul sebagai respon terhadap krisis lingkungan, ya, lingkungan global seperti perubahan iklim, pencemaran, hilangnya keanekaragaman hayati, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Ya, pendekatan ini menegaskan bahwa penyebab utama krisis ekologis bukan hanya persoalan teknologi atau ekonomi, tetapi juga krisis moral, ya, krisis spiritual dan etika manusia dalam memandang alam. Nah, dengan kata lain, ekoteologi mengajak manusia untuk mengubah paradigma dari menguasai alam menjadi merawat alam. Alam
dipandang bukan sebagai komoditas ekonomi semata, melainkan sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang memiliki nilai intrinsik dan harus dihormati. Nah itu. Nah, ekoteologi itu dibangun atas 3 hubungan fundamental, ya. Yang pertama adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Manusia menyadari bahwa seluruh alam semesta adalah ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, menjaga lingkungan merupakan bentuk ketaatan kepada Sang Pencipta. Dalam perspektif ini, ya, ibadah tidak hanya diwujudkan melalui ritual, tetapi juga melalui tindakan menjaga bumi. Nah, yang kedua adalah hubungan manusia dengan sesama atau hablum minan nas. Kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada alam, tetapi juga pada kehidupan manusia, terutama kelompok rentan seperti masyarakat adat, ya, seperti petani, nelayan, dan generasi mendatang. Karena itu, menjaga lingkungan merupakan bentuk sosial. Ya. Yang ketiga adalah hubungan manusia dengan alam atau hablum minal a'lam. Manusia bukan bagian yang terpisah dari alam, ya, melainkan bagian dari ekosistem yang saling bergantung. Setiap tindakan manusia, ya, terhadap alam akan berdampak kembali kepada kehidupan manusia itu sendiri. Nah, ketika hubungan ini membentuk kerangka etis bahwa tanggung jawab ekologis merupakan bagian dari tanggung jawab spiritual, ya. Nah, selanjutnya ada namanya paradigma dasar ekoteologi. Nah, ekoteologi ini mengubah cara pandang manusia terhadap alam, ya, melalui beberapa paradigma berikut. Yang pertama adalah paradigma lama, ya. Alam dipandang sebagai objek eksploitasi. Yang kedua adalah manusia dianggap pusat dari seluruh kehidupan. Yang ketiga adalah kemajuan diukur dari pertumbuhan ekonomi semata. Dan yang keempat, lingkungan dinilai berdasarkan manfaat ekonominya. Nah, sedangkan paradigma baru atau ekoteologis, alam adalah ciptaan Tuhan yang memiliki nilai intrinsik, ya. Manusia adalah pengelola, bukan pemilik mutlak. Nah, yang ketiga adalah pembangunan harus menjaga keseimbangan ekologis. Dan yang keempat adalah keberhasilan diukur dari kesejahteraan manusia sekaligus kelestarian lingkungan. Nah, itu. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip utama ekoteologis, ya. Yang pertama adalah tauhid atau kesatuan ciptaan. Nah, dalam Islam, ya, konsep tauhid tidak hanya berbicara tentang keesaan Allah, tetapi juga
menegaskan bahwa seluruh ciptaan berada dalam satu kesatuan yang saling terhubung. Ya. Berarti merusak keteraturan ciptaan Allah. Yang kedua adalah khalifah. Ya. Khalifah yang dimaksud di sini adalah Allah menugaskan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Seperti surah Al-Baqarah ayat 30. Makna khalifah bukanlah penguasa yang bebas mengeksploitasi, melainkan pengelola yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan alam. Nah itu. Yang ketiga adalah amanah. Amanah di sini adalah sumber daya alam merupakan titipan Allah. Manusia akan diminta pertanggungjawaban atas cara mereka memanfaatkannya. Yang keempat adalah al-mizan atau keseimbangan. Ya, Al-Quran menjelaskan bahwa Allah menciptakan alam dengan ukuran dan keseimbangan dalam surah Al-Rahman ayat 7 sampai 9. Oleh sebab itu, ya, aktivitas manusia tidak boleh merusak keseimbangan ekologis. Ya. Selanjutnya adalah perbaikan. Ekoteologi tidak hanya mencegah kerusakan, tetapi juga mendorong restorasi lingkungan melalui rehabilitas hutan, konservasi air, ya, pemulihan ekosistem, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Ya. Landasan Al-Quran tentang ekoteologi ini ada beberapa ayat yang menjadi fondasi utama. Yang pertama adalah kita bisa lihat dalam surat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 30 yang menegaskan bahwa manusia sebagai khalifah di bumi. Yang kedua adalah dalam surah Al-A'raf ayat 56. Ya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah, ya, memperbaikinya. Ayat ini menjadi dasar larangan melakukan aktivitas yang merusak lingkungan. Selanjutnya dalam surat Al-A'raf ayat 56, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah ya, Allah memperbaiki. Nah, selanjutnya dalam surat Ar-Rum ayat 41, ya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa krisis ekologis merupakan konsekuensi dari perilaku manusia. Selanjutnya adalah dalam surah Ar-Rahman ayat 7 sampai 9 yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan alam, ya, dalam keseimbangan. Nah itu. Jadi ada beberapa ayat yang memang menjadi dasar atau menjadi fondasi utama dalam menjaga lingkungan kita. Nah, selanjutnya ekoteologi dalam perspektif pendidikan. Nah, dalam dunia pendidikan, ekoteologi
ya, tidak cukup diajarkan sebagai teori, ya. Nilai-nilainya perlu diintegrasikan ke dalam seluruh proses pendidikan sehingga membentuk budaya kelembagaan. Nah, integrasi tersebut, ya, meliputi misalnya visi dan misi institusi yang berorientasi keberlanjutan. Yang kedua, kurikulum yang menghubungkan ilmu dengan isu lingkungan. Yang ketiga adalah metode pembelajaran berbasis pengalaman melalui konservasi, ya. Dan yang keempat adalah tata kelola kampus hijau, ya, dan pembentukan karakter peserta didik yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, itu relevansi ekoteologi terhadap manajemen pendidikan adalah ekoteologi itu memberikan fondasi etis bagi pengelolaan institusi pendidikan, ya. Prinsip-prinsip seperti amanah, ya, keadilan, ya, keseimbangan dan tanggung jawab diterjemahkan ke dalam kebijakan dan praktik manajemen. Nah, seperti misalnya implementasinya dapat mencakup misalnya penyusunan visi dan kebijakan yang berwawasan lingkungan, ya. Yang kedua, penerapan green governance dan green campus, ya. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya secara efisien, ya, seperti energi, ya, air dan limbah. Nah, dan perlibatan mahasiswa dan masyarakat dalam kegiatan konservasi. Ya. Melalui pendekatan ini, lembaga pendidikan menjadi contoh nyata bagaimana nilai-nilai spiritual, ya, dapat diwujudkan dalam tata kelola yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya adalah mentransformasi manajemen pendidikan untuk keberlanjutan masa depan, ya, dalam perspektif ekoteologi. Nah, ketika berbicara mengenai transformasi manajemen pendidikan, yang dimaksud bukan sekedar melakukan perubahan administratif, ya, atau mengganti kurikulum. Transformasi merupakan perubahan paradigma, ya, dalam cara lembaga pendidikan yang dipimpin, ya, dikelola dan dijalankan seluruh aktivitasnya agar mampu menjawab tantangan masa depan. Selama beberapa dekade, keberhasilan institusi pendidikan sering diukur berdasarkan indikator akademik seperti akreditasi, ya, seperti jumlah lulusan, ya, publikasi ilmiah, daya sains, dan serapan lulusan di dunia kerja. Namun, ya, pada abad ke-21, indikator tersebut tidak lagi memadai, ya. Dunia kini menghadapi krisis yang jauh lebih kompleks seperti perubahan iklim, ya, degradasi lingkungan, krisis energi, ya, hilangnya keanekaragaman hayati dan ketimpangan sosial, ya. Kondisi ini menuntut, ya, lahirnya paradigma baru
bahwa pendidikan tidak hanya bertugas mencetak lulusan yang cerdas secara intelektual, tetapi juga mampu membentuk manusia yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan bumi. Nah, dalam perspektif ekoteologi, ya, transformasi manajemen pendidikan berarti mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan, ya, etika ekologis dan keberlanjutan ke dalam seluruh sistem pengelolaan lembaga pendidikan. Dengan demikian, ya, institusi pendidikan tidak hanya menjadi sumber transfer ilmu, bukan hanya menjadi pusat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi pusat pembentukan karakter ekologis. Nah, makna transformasi dalam manajemen pendidikan di sini secara konseptual, ya, transformasi adalah perubahan yang bersifat fundamental, yang bersifat menyeluruh, yang bersifat berkelanjutan, yang mengubah cara berpikir, mengubah budaya organisasi, sistem kerja, hingga tujuan akhir organisasi. Nah, dalam konteks pendidikan, transformasi berarti perubahan dari sistem pendidikan yang berorientasi pada output akademik menjadi sistem pendidikan yang menghasilkan dampak sosial dan ekologis. Seperti misalnya perubahan seperti ini dapat digambarkan misalnya paradigma lama itu berorientasi nilai akademik. Nah, sedangkan paradigma transformasi itu berorientasi pembangunan manusia yang berkelanjutan. Nah, contoh lain dari paradigma lama, misalnya fokus pada kelulusan. Nah, dalam paradigma transformasi, fokus pada kompetensi hidup. Nah, transformasi ini menunjukkan bahwa tujuan pendidikan berkembang dari sekedar mencetak tenaga kerja menjadi membentuk pemimpin yang mampu menjaga keberlanjutan kehidupan manusia dan alam. Nah, mengapa manajemen pendidikan harus bertransformasi? Perubahan ini, ya, didorong oleh beberapa tantangan global yang tidak dapat diatasi melalui pendekatan pendidikan konvensional. Ya, seperti yang pertama, krisis lingkungan global. Nah, pemanasan global atau polusi atau krisis air dan kerusakan hutan merupakan ancaman nyata terhadap kehidupan manusia. Ya, banyak penelitian menunjukkan bahwa akar persoalan lingkungan adalah perilaku manusia yang kurang bertanggung jawab. Karena perilaku tersebut dibentuk melalui proses pendidikan, maka pendidikan memiliki tanggung jawab strategis untuk memperbaikinya. Yang kedua adalah revolusi industri. Lulusan masa depan tidak cukup menguasai artificial intelligence atau big data atau internet, tetapi juga harus memiliki rasa empati, ya, memiliki tanggung jawab sosial, ya, memiliki kepedulian ekologis, ya,
memiliki integritas moral. Ya. Yang ketiga adalah pendidikan menjadi instrumen untuk mencapai atau pencapaian. Ya. Yang pertama, institusi pendidikan harus berkontribusi terhadap pendidikan yang berkualitas. Ya. Terus perlindungan ekosistem dan pembangunan masyarakat yang inklusif. Yang keempat, tanggung jawab moral dan spiritual. Dalam perspektif ekoteologi, menjaga lingkungan merupakan bagian dari ibadah. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya bertanggung jawab mencerdaskan manusia, tetapi juga membentuk kesadaran bahwa bumi adalah amanah dari Tuhan. Nah, selanjutnya adalah transformasi manajemen pendidikan berbasis ekoteologi. Nah, transformasi ini mencakup seluruh fungsi manajemen seperti perencanaan, ya, perorganisasian, pelaksanaan, ya, kepemimpinan dan evaluasi. Misalnya transformasi visi dan misi institusi. Ya. Jadi perubahan dimulai dari arah organisasi atau misalnya visi institusi tidak lagi hanya berbunyi menjadi perguruan tinggi yang unggul, tetapi berkembang menjadi institusi pendidikan yang unggul yang menghasilkan pemimpin berkarakter, berintegrasi, berwawasan ekologis, dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Artinya, keberhasilan institusi diukur bukan hanya dari prestasi akademik, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, transformasi tata kelola atau tata kelola merupakan mekanisme bagaimana organisasi ini dijalankan. Dalam paradigma ekoteologi, tata kelola harus mencerminkan nilai amanah, nilai transparansi, ya, akuntabilitas, ya, keberlanjutan. Misalnya contoh implementasinya seperti pengurangan plastik sekali pakai, misalnya efisiensi energi, ya, konservasi air, dan kebijakan pengadaan barang ramah lingkungan. Dengan demikian, ya, institusi pendidikan tidak hanya mengajarkan keberlanjutan, tetapi juga mempraktikannya. Pemimpin dalam paradigma lama berperan sebagai mengambil keputusan. Dalam paradigma ekoteologi, pemimpin berfungsi sebagai penjaga amanah. Ya. Jadi karakter pemimpin yang dibutuhkan di sini adalah seperti visioner, seperti etis, ya, peduli lingkungan, dan kolaboratif. Nah, pemimpin tidak hanya bertanggung jawab terhadap kinerja organisasi, tetapi juga terhadap dampak keputusan organisasi terhadap manusia dan lingkungan. Yang keempat adalah transformasi budaya organisasi. Nah, budaya organisasi adalah
kebiasaan yang hidup dalam institusi, ya, budaya keberlanjutan dibangun melalui praktik sehari-hari, seperti misalnya hemat listrik dan air, ya, pengelolaan sampah, penggunaan energi terbarukan, penghijauan kampus, ya, transportasi ramah lingkungan, ya, kegiatan pengabdian masyarakat berbasis konservasi, dan budaya tersebut menjadikan keberlanjutan sebagai identitas institusi. Nah, selanjutnya transformasi kurikulum. Nah, kurikulum menjadi instrumen utama pembentukan karakter ekologis. Nah, pendekatan lama menempatkan pendidikan lingkungan, ya, sebagai satu mata kuliah tersendiri. Sebaliknya, transformasi kurikulum mengintegrasikan isu keberlanjutan ke seluruh disiplin ilmu. Ya. Sebagai contoh, ya, manajemen membahas misalnya green management, ya, terus ekonomi mengembangkan konsep ekonomi sirkular dan ekonomi hijau, ya. Terus misalnya dari segi pertanian itu mengembangkan pertanian regeneratif. Nah, dan misalnya teologi misalnya mengembangkan ekoteologi sebagai landasan etis pelestarian lingkungan. Dengan pendekatan ini, seluruh lulusan memiliki perspektif keberlanjutan sesuai bidang keilmuannya. Nah, selanjutnya, ekoteologi sebagai landasan filosofis transformasi. Nah, transformasi ini bukan sekedar mengikuti tren, ya, Green Campus, tetapi didasarkan pada nilai-nilai teologis. Ya, dalam Islam terdapat beberapa konsep utama. Ya, yang pertama adalah tauhid. Alam merupakan bagian dari ciptaan Allah yang saling terhubung. Ya, merusak alam berarti mengabaikan keteraturan ciptaannya. Yang kedua adalah khalifah. Manusia diberi amanah menjadi pengelola bumi, ya, bukan pemilik mutlak. Yang ketiga adalah amanah. Seluruh sumber daya adalah titipan Allah yang harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Yang keempat adalah al-mizan. Allah menciptakan alam dalam keadaan seimbang. Tugas manusia adalah menjaga keseimbangan tersebut. Yang kelima adalah islah. Manusia didorong untuk memperbaiki dan memulihkan lingkungan yang mengalami kerusakan, bukan sekedar mencegah kerusakan, tetapi juga untuk memperbaiki dan memulihkan lingkungan yang rusak itu. Selanjutnya, dampak transformasi terhadap lulusan. Nah, transformasi manajemen pendidikan yang berbasis ekoteologi ini bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi utuh. Misalnya kompetensi kognitif, memahami isu perubahan iklim, ya, ekonomi hijau, dan pembangunan
berkelanjutan. Yang kedua adalah kompetensi afektif, yaitu memiliki empati terhadap alam dan masyarakat. Yang kedua, menjunjung tinggi etika lingkungan. Yang ketiga adalah kompetensi psikomotorik atau mampu merancang solusi inovatif terhadap persoalan lingkungan. Yang kedua, terampil mengelola program konservasi dan efisien sumber daya. Dan yang terakhir, kompetensi spiritual, yaitu menyadari bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari pengabdian kepada Tuhan. Dengan kombinasi tersebut, maka lulusan tidak hanya menjadi profesional yang kompeten, tetapi juga pemimpin yang berintegritas dan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan. Nah, mungkin timbul pertanyaan, bagaimana institusi pendidikan dan organisasi mengintegrasikan prinsip ramah lingkungan ke dalam sistem manajemen dan kurikulum untuk mencetak pemimpin masa depan yang sadar lingkungan. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa persoalan lingkungan hidup, lingkungan hidup pada abad ke-21 telah berkembang menjadi isu multidimensional yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Mulai dari ekonomi, mulai dari kesehatan, mulai dari pendidikan, mulai dari politik, hingga stabilitas sosial. Nah, dari perubahan iklim, penurunan kualitas udara, pencemaran air, hilangnya keanekaragaman hayati, serta eksploitasi sumber daya alam menunjukkan bahwa model pembangunan yang selama ini diterapkan belum sepenuhnya memperhatikan prinsip keberlanjutan. Oleh karena itu, solusi terhadap krisis tersebut tidak cukup hanya melalui kebijakan pemerintah, kemajuan teknologi ataupun regulasi lingkungan, tetapi harus dimulai dari transformasi cara berpikir, seperti nilai dan perilaku manusia itu sendiri. Nah, dalam perspektif ekologi, integrasi tersebut memiliki makna yang lebih mendalam, yaitu menjaga lingkungan bukan sekedar tindakan konservasi, tetapi merupakan manifestasi dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah yang menerima amanah untuk memelihara keseimbangan ciptaan Tuhan. Dengan demikian, institusi pendidikan dan organisasi harus membangun suatu sistem yang mampu menyelaraskan dimensi akademik, manajerial, ekologis, dan spiritual secara terpadu. Nah, integrasi prinsip ramah lingkungan ke dalam sistem manajemen pendidikan merupakan proses mengelola seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, dalam paradigma keberlanjutan, fungsi manajemen tidak lagi hanya berorientasi pada pencapaian target, pada pencapaian target administratif atau akademik, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekologis dari setiap kebijakan yang diambil. Nah, integrasi prinsip ramah lingkungan ini dapat
uh, dilakukan melalui seluruh fungsi manajemen. Ya, misalnya perencanaan strategis berbasis keberlanjutan. Nah, transformasi dimulai dari perubahan visi dan arah strategis lembaga. Ya, visi institusi harus mencerminkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan sehingga seluruh kebijakan, seluruh program dan aktivitas organisasi memiliki orientasi yang sama. Sebagai contoh misalnya, visi perguruan tinggi tidak lagi hanya berbunyi menjadi universitas yang unggul, tetapi berkembang menjadi universitas unggul yang menghasilkan pemimpin global berkarakter, inovatif, dan berwawasan berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai ekologisnya. Dengan visi tersebut, kemudian dijabarkan ke dalam rencana strategis yang memuat target jangka pendek, ya, menengah dan panjang terkait efisiensi energi, ya, pengurangan emisi karbon, ya, pengelolaan limbah, konservasi air, ya, pengembangan riset hijau, serta pengabdian masyarakat berbasis keberlanjutan. Nah, yang kedua adalah tata kelola hijau. Prinsip tata kelola hijau menghendaki bahwa seluruh proses administrasi dan pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, ya, aspek sosial dan lingkungan secara seimbang. Misalnya tata kelola hijau di sini, misalnya penerapan sistem administrasi digital, ya, penggunaan tanda tangan elektronik, ya, terus rapat daring untuk mengurangi emisi transformasi, ya, pengadaan barang berdasarkan prinsip, ya, yang apa namanya, yang berupa semacam yang berkaitan dengan elektronik, ya. Terus audit lingkungan secara berkala dan penyusunan laporan yang berkelanjutan. Nah, dalam perspektif ekoteologi, ya, tata kelola tersebut mencerminkan nilai yang amanah, ya, yaitu mengelola sumber daya secara bertanggung jawab dan menghindari pemborosan. Yang ketiga adalah kepemimpinan berkelanjutan. Ya, pemimpin merupakan aktor utama dalam perubahan organisasi. Ya, pemimpin masa depan harus mengembangkan 3 dimensi kepemimpinan sekaligus. Misalnya yang pertama, kemampuan merancang strategis organisasi. Ya. Yang kedua, kemampuan memahami dampak lingkungan dari setiap keputusan. Yang ketiga, kemampuan, ya, memimpin berdasarkan nilai moral dan tanggung jawab kepada Tuhan. Pemimpin yang memiliki ketiga kompetensi tersebut akan menjadikan keberlanjutan sebagai bagian dari budaya organisasi, bukan sekedar proyek semata. Nah, itu.
Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia juga harus diarahkan pada peningkatan kapasitas ekologis. Misalnya program yang dapat dilakukan misalnya pelatihan Green Campus Management, ya, pelatihan karbon literasi, ya, terus ekoteologi workshop gitu. Dengan demikian, ya, seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa memiliki kesadaran yang sama mengenai pentingnya keberlanjutan. Yang kelima adalah lingkungan fisik institusi juga harus mencerminkan nilai keberlanjutan. Misalnya, bangunannya yang hemat energi, ya, sistem pemandian air hujan, ya, ruang terbuka hijau, ya, terus pengolahan air limbah, serta sistem pencahayaan yang otomatis. Kampus tidak hanya mengajarkan konsep keberlanjutan, tetapi menjadi contoh nyata penerapannya. Nah itu. Selanjutnya ada namanya integrasi prinsip ramah lingkungan ke dalam kurikulum. Nah, kurikulum ya merupakan instrumen paling efektif dalam membentuk karakter dan pola pikir peserta didik. Ya. Namun, integrasi keberlanjutan tidak berarti hanya menambahkan mata kuliah pendidikan lingkungan hidup. Yang dibutuhkan adalah pendekatan kurikulum transformasi, di mana prinsip keberlanjutan menjadi perspektif yang melandasi seluruh disiplin ilmu. Misalnya integrasi nilai keberlanjutan ke seluruh mata kuliah. Misalnya setiap disiplin ilmu memiliki kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Yang kedua adalah pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, keberlanjutan tidak cukup dipahami secara teoritis, tetapi mahasiswa perlu mengalami secara langsung. Contoh misalnya, ya, konservasi daerah aliran sungai, terus pengelolaan bank sampah, ya, seperti audit energi kampus, ya, dan pemberdayaan desa berbasis ekonomi hijau. Nah, melalui pengalaman tersebut, ya, mahasiswa belajar bahwa teori harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan hanya teori saja. Nah, yang ketiga adalah masalah lingkungan tidak dapat diselesaikan oleh satu disiplin ilmu. Nah, kurikulum harus mendorong kolaborasi lintas bidang, misalnya, ya, mahasiswa teknik, ya, ekonomi, hukum, pendidikan dan agama bekerja sama menyusun model, ya, pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat. Nah, melalui pendekatan ini, mahasiswa belajar berpikir sistemik. Nah, selanjutnya adalah integrasi ekoteologi dalam pembentukan karakter. Nah, ekoteologi menjadi fondasi moral dalam kurikulum. Nah, nilai yang ditanamkan misalnya meliputi nilai amanah, ya, nilai khalifah, keadilan ekologis, ya, kesadaran hidup, ya, tanggung jawab antar generasi, dan cinta terhadap
seluruh ciptaan Tuhan. Nah, nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan profesional di masa depan. Nah, transformasi budaya dalam organisasi, seperti misalnya integrasi prinsip ramah lingkungan, akan berhasil ya apabila menjadi budaya organisasi. Budaya tersebut dibangun melalui kebiasaan bersama. Contohnya misalnya, ya, membawa misalnya botol minuman sendiri ke tempat sampah, ya, mengurangi penggunaan plastik, ya, memilah sampah, ya, penghijauan kampus, dan penggunaan transformasi yang ramah lingkungan. Nah, ketika budaya tersebut berlangsung secara konsisten, mahasiswa tidak hanya belajar melalui teori, tetapi melalui contoh nyata. Selanjutnya mencetak pemimpin masa depan yang sadar lingkungan. Nah, tujuan akhir transformasi ini bukan sekedar menghasilkan lulusan yang memahami isu lingkungan, ya, tetapi membentuk pemimpin yang mampu memengaruhi kebijakan, memengaruhi organisasi dan masyarakat menuju keberlanjutan. Ya, pemimpin masa depan harus memiliki 6 kompetensi utama. Yang pertama adalah mengambil keputusan berdasarkan prinsip keadilan ekologis dan tanggung jawab moral. Yang kedua, memahami ya hubungan antara aktivitas manusia dan keberlanjutan ekosistem. Yang ketiga, memandang pelestarian lingkungan sebagai bentuk ibadah dan amanah kepada Tuhan. Yang keempat adalah melihat persoalan lingkungan sebagai bagian dari sistem yang saling terhubung. Yang kelima adalah membangun kolaborasi lintas sektor, ya, lintas disiplin, dan lintas generasi. Dan yang keenam adalah mampu menggerakkan perubahan, ya, mampu menggerakkan perubahan budaya dan kebijakan menuju pembangunan berkelanjutan. Ya, pemimpin dengan kompetensi tersebut tidak hanya akan berhasil dalam karir profesionalnya, tetapi juga mampu membawa organisasi menjadi lebih bertanggung jawab terhadap manusia, terhadap lingkungan, dan terhadap generasi mendatang. Nah, selanjutnya adalah membangun ekosistem pendidikan berkelanjutan. Nah, transformasi manajemen pendidikan berbasis ekoteologi pada dasarnya bukan hanya mengubah kurikulum atau membangun kampus hijau, melainkan membangun sebuah ekosistem pendidikan berkelanjutan. Nah, dalam sebuah ekosistem, setiap komponen saling bergantung dan saling memengaruhi. Oleh karena itu, ya, keberhasilan pendidikan berkelanjutan tidak dapat dicapai apabila hanya satu bagian
atau hanya satu bagian yang berubah, sementara bagian lain tetap menggunakan paradigma lama. Nah, ekosistem pendidikan berkelanjutan itu terdiri atas 5 komponen utama yang berjalan secara simultan. Yang pertama, ya, kepemimpinan merupakan motor penggerak, ya, motor penggerak perubahan. Jadi pemimpin pendidikan harus memiliki visi yang melampaui kepentingan jangka pendek dan mampu membaca tantangan global seperti perubahan iklim, seperti krisis energi, ya, seperti transformasi digital, ya, hingga ketidaksetaraan sosial. Dalam perspektif ekoteologi, kepemimpinan bukan sekedar kemampuan mengelola organisasi, tetapi merupakan bentuk pengabdian kepada Tuhan melalui pelayanan kepada manusia dan pemeliharaan alam. Seorang pemimpin tidak lagi hanya bertanggung jawab kepada yayasan, kepada pemerintah, atau pemangku kepentingan, tetapi juga bertanggung jawab secara moral terhadap keberlangsungan kehidupan generasi mendatang. Nah, yang kedua adalah sistem tata kelola harus mengintegrasikan prinsip, ya, environmental, sosial ke dalam seluruh proses pengambilan keputusan. Artinya, setiap kebijakan institusi harus menjawab 3 pertanyaan penting. Misalnya, apakah kebijakan ini meningkatkan kualitas pendidikan? Pertanyaan kedua, apakah kebijakan ini memberikan manfaat sosial bagi masyarakat? Pertanyaan ketiga, apakah kebijakan ini menjaga kelestarian lingkungan? Nah, apa aspek tersebut diabaikan, maka pembangunan pendidikan belum dapat dikatakan berkelanjutan. Yang ketiga adalah budaya akademik juga harus mengalami transformasi. Ya. Selama ini budaya akademik, ya, lebih banyak menekankan kompetensi atau kompetisi. Ke depan budaya akademik harus berkembang menjadi budaya yang kolaborasi, yang inovasi, ya, kepedulian sosial, ya, tanggung jawab ekologis. Maka mahasiswa harus didorong, ya, menghasilkan inovasi yang mampu menyelesaikan persoalan masyarakat dan lingkungan. Yang keempat adalah perguruan tinggi itu tidak boleh menjadi menara gading, tetapi institusi pendidikan harus menjadi bagian dari solusi masyarakat. Ya. Contohnya misalnya, membantu desa mengembangkan energi terbarukan. Yang kedua, membantu sekolah membangun misalnya bank sampah. Ya. Yang ketiga, mendampingi UMKM menerapkan ekonomi sirkular, mengembangkan desa wisata berbasis konservasi, dan rehabilitasi hutan bersama masyarakat adat. Dengan demikian, Tridharma perguruan tinggi benar-benar menghasilkan dampak yang nyata.
Yang kelima adalah inovasi bukan lagi bertujuan menghasilkan keuntungan ekonomi semata, tetapi inovasi mampu mengurangi emisi karbon, ya, meningkatkan efisiensi energi, ya, memperbaiki kualitas lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah itu. Nah kesimpulannya, ekoteologi merupakan, ya, paradigma yang memandang hubungan antara Tuhan, antara manusia dan alam sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pendekatan ini menegaskan bahwa krisis lingkungan bukan semata-mata, ya, persoalan teknis, tetapi juga persoalan moral, ya, dan spiritual. Oleh karena itu penyelesaiannya memerlukan perubahan cara pandang manusia terhadap alam, dari eksploitasi menuju pengolahan yang bertanggung jawab. Dalam perspektif ekoteologi, transformasi tersebut memiliki dimensi yang lebih mendalam karena didasarkan pada keyakinan bahwa manusia adalah khilafah yang memikul amanah untuk menjaga keseimbangan ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, pendidikan harus membentuk generasi yang tidak hanya unggul secara akademik dan profesional, tetapi juga, ya, memiliki kesadaran spiritual, kesadaran etika ekologis, serta kemampuan memimpin perubahan menuju masyarakat yang adil, masyarakat yang lestari, masyarakat yang berkelanjutan. Ekoteologi mentransformasi manajemen pendidikan untuk keberlanjutan masa depan. Pada hakikatnya, ekoteologi merupakan sebuah paradigma yang menegaskan bahwa hubungan antara Tuhan, hubungan antara manusia, hubungan dan alam merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam perspektif ini, ya, alam bukan sekedar sumber daya ekonomi, ya, bukan sekedar sumber daya ekonomi yang dapat dieksploitasi, melainkan ciptaan Tuhan yang memiliki nilai intrinsik, nilai martabat, dan fungsi ekologis yang harus dijaga sebagai bentuk ketaatan kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, ya, krisis lingkungan yang dihadapi dunia saat ini sesungguhnya bukan hanya krisis ekologis, tetapi juga krisis moral, krisis spiritual, dan kepemimpinan. Ketika manusia kehilangan kesadaran sebagai khalifah dan pemegang amanah di bumi, maka eksploitasi alam menjadi sesuatu yang dianggap wajar. Padahal tindakan tersebut justru merusak keseimbangan yang telah Allah tetapkan. Dalam konteks tersebut, transformasi manajemen pendidikan menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Pendidikan tidak cukup dipahami sebagai proses transfer pengetahuan atau pengembangan keterampilan, tetapi harus menjadi proses pembentukan kesadaran, pembentukan karakter, dan tanggung jawab ekologis. Dengan kata lain, institusi pendidikan harus beralih dari paradigma
yang hanya berorientasi pada keunggulan akademik, produktivitas, dan daya sains ekonomi menuju paradigma menempatkan keberlanjutan kehidupan sebagai tujuan utama pendidikan. Nah, lebih jauh lagi, transformasi manajemen pendidikan yang berbasis ekoteologi menempatkan lembaga pendidikan sebagai agen perubahan sosial dan ekologis. Sekolah dan perguruan tinggi tidak lagi hanya menjadi tempat menghasilkan lulusan, tetapi menjadi pusat lahirnya inovasi, lahirnya kebijakan, lahirnya praktik yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, dalam perspektif kepemimpinan, ya, ekoteologi juga mengubah orientasi seorang pemimpin pendidikan. Pemimpin tidak lagi hanya dinilai dari kemampuannya menjadi target administratif atau meningkatkan peringkat institusi, tetapi dari kemampuannya membangun organisasi yang bertanggung jawab ya terhadap manusia, terhadap lingkungan dan generasi yang akan datang. Nah, kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan transformatif yang berlandaskan spiritual, etika, dan keberlanjutan. Sehingga setiap kebijakan yang diambil mempertimbangkan dampaknya terhadap keseimbangan ekologi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam perspektif pembangunan nasional maupun global, ekoteologi memberikan kontribusi yang sangat strategis karena memperkuat implementasi, khususnya dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, ya, aksi terhadap perubahan iklim, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, perlindungan ekosistem daratan dan lautan, serta pembangunan masyarakat yang inklusif. Nah, pada akhirnya ekoteologi bukan sekedar sebuah tema akademik, melainkan sebuah visi peradaban. Nah, tema ini mengandung gagasan bahwa masa depan bumi sangat ditentukan oleh paradigma atau ditentukan oleh bagaimana pendidikan membentuk cara manusia memandang hubungan ya antara Tuhan, antara manusia dan alam. Apabila pendidikan mampu mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, nilai etika ekologis, ilmu pengetahuan, teknologi, dan tata kelola yang berkelanjutan, maka institusi pendidikan akan menjadi lokomotif perubahan yang melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijaksana secara moral, ya, matang secara spiritual dan bertanggung jawab secara ekologis. Dengan demikian, ya, transformasi manajemen pendidikan berbasis ekoteologi bukan hanya bertujuan menciptakan kampus hijau, melainkan membangun peradaban hijau, yaitu suatu peradaban yang menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian integral ya dari pengabdian kepada Tuhan, ya, pelayanan kepada sesama manusia dan warisan yang harus dijaga bagi generasi mendatang. Nah, inilah esensi terdalam dari transformasi pendidikan yang berorientasi pada keberlanjutan masa depan. Ya, membentuk manusia tidak hanya mampu mengubah dunia melalui ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjaga dunia melalui kebijakannya, melalui tanggung jawabnya dan iman. Ekoteologi
menjadi fondasi filosofis, sedangkan transformasi manajemen pendidikan merupakan strategi implementatif untuk mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan ke dalam uh, tata kelola budaya organisasi dan kurikulum, sehingga institusi pendidikan mampu melahirkan pemimpin masa depan yang berkarakter ekologis, yang berinteraksi, yang berintegritas dan bertanggung jawab kepada keberlanjutan bumi. Keberlanjutan masa depan tidak akan lahir hanya dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi dari transformasi cara manusia memandang dirinya sebagai khalifah yang bertanggung jawab ya kepada Tuhan, sesama manusia dan seluruh ciptaannya. Nah, ketika ekotologi menjadi fondasi manajemen pendidikan, setiap ruang kelas berubah menjadi ruang pembentukan karakter. Setiap kampus menjadi laboratorium keberlanjutan, ya, dan setiap lulusan menjadi pemimpin yang tidak hanya membangun peradaban, tetapi juga menjaga keberlangsungan kehidupan di bumi. Sesungguhnya krisis lingkungan bukan semata-mata krisis sumber daya alam, melainkan krisis cara pandang manusia terhadap makna kehidupan. Karena itu solusi paling mendasar bukan hanya memperbaiki teknologi, ya, tetapi mentransformasi pendidikan. Ekoteologi mengingatkan kita bahwa menjaga bumi bukan sekedar kewajiban ekologis, melainkan panggilan spiritual, amanah manusia, kemanusiaan, dan bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Nah, yang terakhir, transformasi pendidikan yang sesungguhnya bukanlah ketika kita berhasil mengubah kurikulum, ya, membangun gedung yang lebih modern atau mengadopsi teknologi yang lebih canggih, ya. Transformasi sejati terjadi ketika pendidikan mampu mengubah cara manusia memandang bumi bukan sebagai objek eksploitasi, tetapi sebagai amanat Tuhan yang harus dijaga dengan ilmu, dikelola dengan kebijaksanaan, dan diwariskan dengan tanggung jawab. Nah, ketika ekoteologi menjadi ruh manajemen pendidikan, menjadi arah pembelajaran, maka institusi pendidikan tidak hanya melahirkan lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga membentuk pemimpin peradaban yang mampu menyeimbangkan kemajuan ilmu, pengetahuan, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan demi terwujudnya masa depan berkelanjutan bagi seluruh umat manusia.
Sepertinya jaringannya Bapak mungkin terkendala ya. Dan sembari menunggu Bapak Syahrul Ihsan kembali ke room, saya harap kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian untuk menyiapkan apa pertanyaannya karena materi yang telah beliau bawakan tadi itu sangat luar biasa ya, teman-teman sekalian. Jadi saya harap kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian supaya bisa mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang telah disampaikan di mana temanya tadi itu ekoteologi mentransformasi manajemen pendidikan untuk keberlangsungan masa depan. Ya, saya harap kepada teman-teman sekalian untuk bisa mengajukan pertanyaannya sebentar ketika Bapak sudah bergabung lagi ya di uh, room Zoom ini. Izin ya Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, uh, terkait dengan tema ya, tema yang telah dibawakan oleh Bapak tadi, di mana ekoteologi itu mentransformasikan manajemen pendidikan untuk keberlangsungan masa depan. Di mana tema tersebut ya sangat menarik sekaligus relevan dengan tantangan global ya, tantangan global yang kita hadapi saat ini, di mana perubahan iklim, kerusakan lingkungan, krisis sumber daya alam hingga tuntutan pembangunan yang berkelanjutan telah mendorong dunia pendidikan untuk lebih melakukan transformasi. Nah, di mana perguruan tinggi tidak tidak lagi hanya berfungsi sebagai pusat transformasi ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang bertanggung jawab, membentuk karakter, etika, dan kesadaran ekologis generasi masa depan seperti yang dijelaskan oleh Bapak tadi. Nah, kalau kita melihat ya pendekatan ekoteologi ini, kita diajak untuk melihat bahwasannya menjaga kelestarian alam itu bukan hanya persoalan ilmiah atau kebijakan publik ya teman-teman sekalian, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab spiritual manusia sebagai khalifah ya, khalifah di muka bumi. Nah, oleh karena itu mungkin transformasi manajemen pendidikan menjadi salah satu langkah strategis dalam menciptakan sistem pendidikan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.
Dan kami berharap ya dengan adanya kegiatan ini dapat menjadi ruang bertukar gagasan sekaligus dapat memberikan inspirasi bagi seluruh peserta Bapak Ibu sekalian eh, dalam mengembangkan pendidikan yang lebih selaras dengan nilai-nilai keislaman dan keberlangsungan lingkungan begitu. Dan juga Bapak Ibu seluruh peserta kegiatan Ruang Pakar Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hidayah Mamuju, kalau kita mencermati terkait tadi dengan pemaparan Bapak ya narasumber kita yang telah disampaikan, terdapat beberapa gagasan penting ya dalam perspektif saya yang dapat menjadi bahan refleksi kita bersama. Nah, mungkin belum ada Bapak ya. Nah, mungkin kita diingatkan bahwasannya krisis lingkungan yang terjadi saat ini bukan semata-mata terkait dengan persoalan kerusakan alam, tetapi juga merupakan krisis nilai moral dan perilaku manusia. Nah, oleh karena itu, penyelesaiannya itu tidak cukup hanya melalui pendekatan teknologi atau kebijakan saja, melainkan juga membutuhkan transformasi cara pandang, etika, dan spiritualitas. Begitu. Selanjutnya mungkin pendidikan itu memiliki posisi yang lebih strategis sebagai agen perubahan, sebagaimana disampaikan oleh narasumber kita tadi bahwasannya lembaga pendidikan tidak lagi cukup berorientasi pada pencapaian akademik semata, tetapi juga harus mampu membentuk karakter, kepemimpinan serta mungkin lebih ke kesadaran ekologis yang berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual. Dan juga dari konsep ekoteologi yang disampaikan oleh beliau tadi mengajarkan bahwasannya hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam itu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ya, tidak dapat dipisahkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentunya materi yang baru saja kita simak ya menghadirkan banyak perspektif baru sekaligus memunculkan berbagai pertanyaan dan gagasan yang mungkin menarik ya, sangat menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Jadi sembari kita menunggu informasi dari Bapak, kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian supaya menyiapkan pertanyaannya. Kalau Bapak narasumber kita sudah bergabung di room Zoom sebentar. Oke, sedikit Ibu Mutia, boleh? Silahkan Pak. Eh, Tadi sebenarnya saya mau menyapa narasumbernya, cuma ternyata duluan eh, terputus dari Zoom kita, jadi saya juga apa namanya eh, tadi tidak bisa memberikan pengantar di awal, makanya saya mau memberikan eh, sambutan ke beliau sudah berkenan hadir mempersiapkan segala sesuatunya dan tadi paparannya sangat komprehensif. Eh Sedikit ya. Oke, baiklah. Ini kan waktunya masih ada ya sampai jam 11. Ini baru jam 39. Eh Boleh sedikit Ibu Mutia saya berkomentar terkait apa yang kita bahas tadi? Silahkan Pak. Boleh, terima kasih banyak Ibu Mutia selaku host pada Ruang Pakar hari ini. Ibu Mutia ini adalah salah seorang dosen kita, dosen muda kita yang baru bergabung tahun ini di Istiqlal Khairiyah bersama dosen-dosen muda lainnya. Dan tadi Pak narasumber kita ini Pak Syahrul Ihsan eh, adalah salah seorang kolega saya. Beliau adalah doktoral dari ilmu lingkungan di Universitas Hasanuddin. Eh,
beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beliau dan beliau ingin memberikan insight kepada mahasiswa di Stit Al Khairiyah, Sivitas Akademika di Stit Al Khairiyah, ataupun siapa saja yang akan bergabung. Saya lihat tadi sampai di 40 peserta. Saya kira ini bentuk antusias yang sangat baik untuk kita semuanya. Eh, Pembahasan tadi tentang ekoteologi eh, yang menyoroti tentang eh, tata kelola tata kelola pendidikan. Memang ini satu dimensi yang apa ya, yang perlu menjadi perhatian karena bagaimanapun eh, basis atau awal mula peradaban itu bisa dikatakan pendidikan punya peran penting dalam mendeliver, dalam mengantarkan satu peradaban. Nah, tentu dalam mempersiapkan peradaban melalui dalam konteks pendidikan ini, entah dia pendidikan usia dini kah, pendidikan dasar kah, menengah kah, atau pendidikan tinggi, atau bahkan pendidikan kemasyarakatan ataupun pendidikan keluarga, itu dibutuhkan memang keseimbangan. Karena konteksnya tadi ini berbicara tentang ekoteologi, eh, tentu dasarnya adalah bagaimana menghadirkan keseimbangan ekologi yang di dalamnya itu termuat nilai-nilai religiusitas. Ekoteologi tidak mesti Islam. Semua agama, semua teo itu berkesempatan untuk menginjeksi nilai-nilai teologikalnya ke dalam ekologi kehidupan kita. Nah, tentu kita tadi berbicara masalah konteks pendidikan, memang hari-hari ini khususnya kita dalam konteks keindonesiaan, pendidikan kita ini dilanda banyak badai persoalan. Artinya apa? Hadirnya beragam bentuk persoalan ini menandakan adanya ketidakseimbangan dari sisi tata kelola, baik dari dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Ini ada yang perlu kita cross check kembali. Sebenarnya apa yang tidak seimbang sehingga banyak persoalan yang timbul oleh ketidakseimbangan itu. Semuanya kan kalau seimbang itu sama dengan hari-hari ini orang tua kita itu biasa bilang, "Hai, sekarang ini cuaca tidak bisa diprediksi, tidak seperti dulu." Itu kan diakibatkan semakin hari semakin tidak seimbangnya ekologi kita. Tidak seimbangnya ekologi kita, apa, pohon apa, hutan alih fungsi menjadi tidak lagi menjadi hutan, lahan lahan pertanian, perkebunan dialih fungsi tidak lagi sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Itu terutama dari apa? Dari wilayah perkotaan, saya kira itu menjadi persoalan sehingga di perkotaan sudah sudah sangat semrawut persoalan khususnya dalam konteks keindonesiaan ya. Tentu kalau kita lihat secara global lain lagi. Di Makassar secara khusus, bagaimana sawah ditimbun, gunung diratakan untuk membangun perumahan, pemukiman. Nah, itu kan ada proses eh, tidak keseimbangan ekologi. Dan ini eh, s- menjadi satu catatan dalam konteks pendidikan juga, rasa-rasanya ekologi ataupun ekoteologi ini perlu menjadi perhatian bersama. Kenapa? Karena kita semua di sini adalah calon manajer pendidikan, bisa utamanya mahasiswa dan para dosen juga. Ini agen pengelola, agen penyelenggara pendidikan yang tentu
yang bisa menghadirkan pendidikan yang berkeseimbangan atau berkesinambungan. Itu sih kalau saya sedikit berkomentar tadi tentang ekoteologi dalam konteks pendidikan, eh, bahwa pada prinsipnya keseimbanganlah ini yang akan menjadi sentral kemajuan kita. Dan tadi beberapa waktu lalu saya membaca satu data tentang negara-negara bahagia di dunia. Negara paling bahagia di dunia itu, 10 negara paling bahagia di dunia itu didominasi oleh negara Nordik, negara-negara Eropa Utara. Tidak ada satupun negara Islam, negara berteologi Islam khususnya, yang masuk dalam 10 besar itu negara bahagia di dunia. Tentu indikatornya tadi ada beberapa indikator yang menjadi penilaian. Bagaimana satu indikator yang paling 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 menarik itu adalah ketika kita melupakan barang kita di tempat umum itu, kita tidak khawatir barang itu akan hilang. Nah, itu salah satu indikator menarik, menjadi indikator negara bahagia ketika saya contohnya di Norwegia atau saya di Finlandia, saya meninggalkan HP saya di kereta itu sebelum 1 kali 24 jam bisa dipastikan HP saya tidak akan meninggalkan tempatnya di mana saya tinggalkan itu HP. Kecuali sudah lewat 1 kali 24 jam, maka HP itu akan berada di kantor apa office kepolisian ataupun penanggung jawabnya. Ini kan jadi satu hal yang menarik. Kalau di tempat kita itu belum sampai 10 menit itu sudah hilang itu barang. Nah, disinilah kita. Tapi kan itulah keadaan yang ada. Kalau kita kan selalu mengatakan, oh itu sudah menjadi takdir kita. Nah, apakah seperti itu ekoteologi? Apakah seperti itu yang dimaksudkan dalam konteks kita melihat keseimbangan-keseimbangan itu dari sisi teologi kita, faith kita, keyakinan kita? Apakah memang seperti itu? Ataukah ini sebenarnya persoalan ketidakseimbangan saja? Persoalan struktur yang tidak seimbang sehingga terjadilah kekacauan-kekacauan semacam itu. Itu saja sih kalau saya sedikit berkomentar dari apa yang disampaikan, karena juga narasumber, saya berharap bisa eh, apa eh, bisa bersalam sapa dengan beliau, tapi sampai sekarang juga belum bisa tersambung, mungkin karena jaringan di sana yang tidak stabil. Nah, itu saja sih mungkin. Tentu ini hanya kulit, ini belum belum tidak cukup waktu. 24 jam itu tidak cukup untuk mengkaji tentang ekoteologi ini. Ini hanya sekedar pemantik saja bagi kita semua untuk lebih aware lagi terhadap konsep ekoteologi ini dalam konteks keilmuan kita di manajemen pendidikan Islam. Itu saja sih kalau saya sedikit berkomentar. Tadi saya senang Ibu Mutia mendeliver dengan sangat baik, mulai dari awal sampai terakhir memberikan catatan atas presentasi atau atas paparan materi dari narasumber kita di ruang pakar pada hari pagi menjelang siang hari ini. Itu saja sih saya, Bu Mutia. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya kembalikan. Terima kasih banyak Pak Ketua terkait dengan perspektif ya. Kalau Bapak tadi mengatakan bahwasannya mungkin di Indonesia kalau kita meninggalkan barang-barang kita belum 1 menit sudah hilang. Nah, mungkin salah satu juga contoh kasus ya, banjir itu bukan hanya disebabkan karena curah hujan ya, bukan hanya disebabkan karena curah hujan, tetapi mungkin karena kelalaian langsung dari SDM kita ya, SDM kita sehingga mengakibatkan fenomena-fenomena tersebut terjadi. Jadi mungkin banyak ya kalau kita bandingkan dengan negara kita saat ini dengan negara-negara yang sudah dapat dikatakan sudah berkembang, mungkin kita sangat tertinggal ya, sangat tertinggal dengan negara-negara maju tersebut. Kepada Bapak Ibu, saudara teman-teman sekalian, siapa tahu ingin mengungkapkan perspektifnya, karena Bapak Syahrul Ihsan
narasumber kita belum bergabung. Saya persilahkan kepada teman-teman sekalian, Bapak Ibu, siapa tahu ingin mengungkapkan perspektifnya terkait dengan ekoteologi yang kita bahas tadi. Ada? Masih ada 10 menit. Saya persilakan kepada teman-teman sekalian, langsung on-kan mikrofonnya ya. Sepertinya tidak ada, Di. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta kegiatan Ruang Pakar STIT Al-Khairiyah Mamuju yang telah aktif dalam proses kegiatan kita pada siang hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih ya. Nah, sebelum saya mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah refleksi singkat ya terkait dengan ekoteologi tadi. Nah, mungkin hari ini kita belajar bahwasannya menjaga bumi itu bukan hanya tanggung jawab para pemerhati lingkungan ya, tetapi merupakan tanggung jawab kita semua sebagai manusia dan sebagai insan akademik. Apalagi kita sebagai seorang akademisi. Nah, dengan ilmu yang kita peroleh dari Bapak tadi, mungkin lebih bermakna ya apabila diwujudkan tidak berhenti sampai pengetahuan saja seperti yang disampaikan tadi, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata. Harus ada tindakan nyata. Kalaupun kita sudah mengetahui secara teori tetapi kita tidak melaksanakan dengan tindakan nyata, itu hasilnya akan nihil ya. Apalagi kita sebagai civitas akademika. Nah, saya mengajak teman-teman sekalian untuk mulai dari langkah-langkah sederhana saja dulu. Membangun budaya peduli lingkungan, mengelola sumber daya secara bijaksana, serta mungkin menanamkan nilai-nilai keberlanjutan dalam proses belajar, mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Seperti yang disampaikan Bapak Syahrul Ihsan tadi, menjaga bumi itu bukan sekedar pelatihan, tetapi sebuah amanah. Pendidikan adalah jalan untuk melahirkan generasi yang mampu merawat kehidupan di hari ini dan masa depan. Nah, mungkin semoga ilmu yang kita dapatkan, yang kita peroleh dari kegiatan Ruang Pakar ini menjadi inspirasi untuk lebih menghadirkan perubahannya, dimulai dari diri kita sendiri dulu, kemudian mungkin ke lingkungan sekitar hingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Baik, Bapak Ibu yang teman-teman sekalian yang kami hormati, atas nama keluarga besar STIT Al-Khairiyah Mamuju, kami mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada narasumber kita tadi, Bapak Dr. Syahrul Ihsan, atas ilmu, pengalaman, dan inspirasi yang telah beliau bagikan kepada kita pada siang hari ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh peserta, Bapak Ketua Abu Rizal, Bapak, terima kasih banyak yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung secara daring di Zoom ini. Semoga kehadiran teman-teman sekalian, Bapak Ibu, menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam membangun pendidikan yang lebih berkualitas, berkelanjutan, dan berdasarkan nilai-nilai keislaman. Mungkin saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya kegiatan Ruang Pakar Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Khairiyah Mamuju pada siang hari ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir pada kegiatan kita pada siang hari ini. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.